Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Guru. Baik, selamat pagi semua. Yo, pagi. Semua sehat? Sehat, Pak. Bapak. Sehat, Bu. Sudah makan? Sudah. Belum, Pak. Ya, oke. Nanti usahakan supaya besok makan ya Pak. Ya Agustin. Usahakan supaya lain kali datang itu pagi harus sarapan. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pelajaran kita awali dengan doa. Silahkan Nopi, saya persilahkan untuk doa. Oke teman-teman, sebelum mengawali kegiatan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nopi yang sudah membawakan kita dalam doa. Sama Pak. Untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan sampai berakhir juga dengan baik. Baik. Sebelum kita mulai, saya mau kita menyiapkan yel-yel dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya akan tunjukkan yel-yelnya. Jadi saya hitung PPKN, nanti teman-teman adik-adik menjawab saya Indonesia, saya Pancasila, saya semangat. Saya ulangi, saya Indonesia, saya Pancasila, saya semangat, yes, yes, yes. Sudah? Silakan Agus, tolong pimpin teman-teman. Saya Indonesia, saya Pancasila, yes, yes, yes. Oke, silakan. Silpa saja, Pak. Saya lupa, Pak. Saya ulangi, Agus, lain kali jangan lupa lagi ya. Konsentrasi Baik, Agus. yel-yelnya PPKN, terus yang lain menjawab saya Indonesia, saya Pancasila, yes, yes, yes. Oke, sudah Ya. paham? Sudah. Baik, silakan Agus. Saya. PPKN. Saya Indonesia, saya Pancasila, yes, yes, yes. Oke, terima kasih Agus sudah Terima kasih, Pak menyampaikan Guru. yel-yelnya Nanti bersama makan teman-teman. terakhir ya. Oke, nanti sebentar baru di terakhir ya. Mumpung masih tanggal muda jadi. Siap, Pak Guru siap. Baik, saya akan masih mau mengecek kehadiran. Apakah semua hadir? Ketua kelas? Hadir, Pak. Semua hadir. Oke, baik. Dari sekarang kita materi hari ini akan saya bawakan tentang keberagaman masyarakat Indonesia, tentang keberagaman. Tapi sebelum kita mulai dengan materi hari ini, saya akan menanyakan tentang materi yang sudah didapat dari minggu lalu. Oke, baik, Agus sudah menjawab materi yang sudah diajarkan minggu lalu itu tentang bagian dari masih dalam keberagaman juga. Jadi hari ini kita masih lanjut tentang keberagaman. Sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi saya mohon kesediaan Siska untuk memimpin kita dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mohon maaf saya lupa videonya tadi, jadi langsung saja angkat dan semua nyanyi bersama. Silakan Siska. Baik teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan irama 3/4. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita.
pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita adalah bersama. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Siska yang sudah memimpin kita dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik teman-teman, materi hari ini kan tentang keberagaman. Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu kompetensi dasarnya menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia. Mohon maaf, saya izin share dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak Guru. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua, itu peserta didik menganalisis upaya mengatasi masalah keberagaman di Indonesia dengan benar. Sebelum kita lanjut, saya akan menayangkan video tentang keberagaman. Harap anak-anak menyimak video ini dengan benar, sehingga setelah itu nanti anak-anak akan mengerjakan topik keberagaman dalam diskusi kelompok. Baik. Saya akan tampilkan videonya. Sudah muncul anak-anak? Belum, Belum Pak Guru. sudah hampir. Sudah muncul? Belum? Halo anak-anak? Iya, Bapak. Belum muncul, Bapak. Diklik saja, Bapak coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahasa Kami. Bagaimana? Sudah dengar? Video ini kita akan membahas pelajaran Gambarnya tidak ada Bapak. Gambarnya tidak muncul. Aduh. dari Ya. awal. Bapak ada kembali itu, Bapak, Pak Guru. Pak Guru. Bapak bagikan ulang saja Bapak. Bapak share screen ulang, Bapak. Halo. Tunggu sebentar ya anak-anak. Ya Siap, Pak. Bapak. Maaf Bapak, tadi saya terlempar. Oke, tidak apa-apa Ibu. Ya mendung. Bagaimana sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Bapak sudah. Sudah Bapak. Ya, oke. Oke, silahkan anak-anak menyimaknya video tentang keberagaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahasa Melayu. Di video ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 7. Nah, di awal semester genap ini atau di awal semester 2 ini, materi yang akan kita bahas terlebih dahulu itu adalah bab 4 yang berjudul keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin A yang akan kita bahas adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Perbedaan itu dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu karena letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua karena kondisi negara kepulauan. Yang ketiga karena perbedaan kondisi alam. Yang keempat karena keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu karena penerimaan masyarakat dan kita bahas yang pertama, penyebab keanekaragaman atau keberagaman masyarakat Indonesia itu dilihat karena letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita ini menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras yang menetap di Indonesia mengakibatkan penumpukan ras, mengakibatkan agama, dan kemanusiaan. Hal selanjutnya yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia itu karena faktor atau penyebabnya adalah kondisi negara. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Nah, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini akhirnya mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta perbedaan peranan laki-laki dan perempuan di setiap daerah. Hal selanjutnya yang mengakibatkan keberagaman masyarakat Indonesia adalah karena perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, karena
akan mendapat hewan yang hidup di sekitar masyarakat di lingkungan berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumahnya, perbedaan mata pencahariannya, makanan pokok, perbedaan pakaiannya, keseniannya, bahkan kepercayaan. Hal selanjutnya yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia itu karena keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Hal selanjutnya yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia itu karena penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik itu yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat kita yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Baik anak-anak, semua sudah menyimak video yang sudah ditayangkan. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Agus? Sudah, Pak. menyimak? Ya, baik. Karena anak-anak sudah menyimak dengan baik video yang sudah saya tayangkan tentang, Pak Guru tayangkan tentang keberagaman. Jadi sebelum kita melangkah ke kegiatan diskusi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik tentang video yang baru saja disimak, yaitu apa itu keberagaman, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang keberagaman. Mungkin ada yang bisa menjawab setelah menyimak video tadi. Oke, baik. Agus sudah menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab keberagaman, yaitu karena dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian Indonesia juga adalah negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian faktor kondisi alam. Baik, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Jadi saya akan membagi sesuai dengan kelompok yang sudah ada dari minggu lalu. Jadi saya akan menampilkan LKPD-nya. Sorry. Sudah lihat LKPD-nya, Agus? Ya, sudah Bapak. Sudah, Bapak. Baru judulnya saja, Pak. Sudah? Isinya belum, Pak. LKPD kan tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak akan mendiskusikan tentang 4 hal. Sudah melihat sesuai dengan kelompok yang sudah ada? Sudah Bapak. Kemudian yang tadi saya sudah tugaskan ini Milky untuk mengambil buku PPKN. Sudah, Milky? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, kalau sudah, silahkan membuka buku PPKN di halaman 83 sampai halaman 105 untuk membacakan materi tentang keberagaman. Setelah itu, nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan yang kelompok yang pertama
itu akan menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Jadi itu ketua kelompok itu Agus, nanti dengan teman-teman nanti siapkan itu tugas diskusi tentang faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua, Niko, dengan teman-teman anggota kelompok mendiskusikan tentang masalah keberagaman di lingkungan sekolah. Kemudian Melki dengan anggota kelompok yang ketiga menganalisis masalah keberagaman di lingkungan masyarakat. Kemudian kelompok yang keempat, Siska, dengan teman-teman anggota kelompok silahkan nanti mendiskusikan tentang keberagaman antar umat beragama. Jadi Pak Guru berikan waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Jadi di samping nanti anak-anak mendiskusikan tentang materi yang sudah dibagikan, nanti Pak Guru akan memantau, mendampingi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti silahkan tanyakan saja, nanti saya akan mengarahkan. Baik, sudah waktu. Apakah semua sudah selesai? Selesai, Bapak, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi lebih dahulu? Saya, Pak. Oke, kelompok 1 Agus, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan Agus bersama teman-teman. Baik, terima kasih Pak Guru. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 1 dengan teman saya Armin, tapi beliau ada duduk itu. Jadi saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab keberagaman. Seperti apa sudah dijelaskan tadi oleh Pak Guru bahwa ada 5 faktor penyebab keberagaman itu. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua tentang kondisi negara kepulauan, yang ketiga tentang perbedaan kondisi alam, dan yang keempat tentang transportasi dan komunikasi, dan yang kelima tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itu saja Pak Guru, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 Agus dengan teman-teman sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor-faktor penyebab keberagaman. Yaitu yang pertama itu letak geografis, karena Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra. Kemudian yang kedua itu Indonesia itu tergolong negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Kemudian kondisi alam, yang berikut keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap semua perbedaan. Baik, ini kelompok 1 dapat nilai 95. Maaf Agus tidak dapat 100, karena 100 itu kita berikan kepada Tuhan saja. Oke. Baik, kelompok 2, 3, dan kelompok 4 semua sudah selesai. Kita berikan aplaus kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik pada hari ini. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, Pak Guru akan menanyakan kira-kira setelah melakukan diskusi tadi, kira-kira mungkin anak-anak ada mengalami hal yang sulit atau bagaimana? Mungkin ada. Oke, semua tidak mengalami hal-hal yang sulit. Sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan
tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Pak Guru menyimpulkan, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Pak Guru, Pak persilahkan. Guru. Oke, ini dengan Siska. Silahkan Iya, Pak Siska. Guru. Bagus Siska. Semangat. Silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Pak Guru, bahwa penyebab faktor-faktor keberagaman itu ada 4, Pak Guru. Yang satu, letak strategis. Kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Begitu, Bapak Guru. Oke, baik Siska. Oke, terima kasih semua, tepuk tangan untuk Siska dulu. Karena Siska sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagus. Menurut Siska, kesimpulan faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama itu letak geografis, yang kedua itu kondisi negara kepulauan, dan yang ketiga perbedaan kondisi alam, dan yang terakhir tadi itu keadaan transportasi dan komunikasi. Baik, semuanya benar. Dan mungkin Pak Guru ingin melengkapi saja kesimpulan dari materi hari ini, yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman. Selain letak geografis, kondisi alam, kemudian negara kepulauan, perbedaan transportasi dan komunikasi, masih ada juga salah satu faktor, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi itu semua 5 bagian itu adalah kesimpulan dari materi hari ini tentang faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Mungkin itu saja kesimpulan untuk materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mungkin Pak Guru ingin menanyakan sesuatu pertanyaan tentang materi. Mungkin ada yang bisa menjawab dengan benar. Pak Guru akan memberikan hadiah. Hadiah berupa apa saja tergantung dari pilihan anak-anak. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa itu keberagaman? Ada yang bisa jawab? Apa itu keberagaman? Oke, bagus. Nur sudah menjawab pertanyaan saya tentang apa itu keberagaman. Bahwa keberagaman yaitu suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tentang kebudayaan, kondisi tentang adat istiadat, tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, Nur tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Nanti setelah pulang sekolah, nanti Pak Guru akan traktir ya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu masih dalam keberagaman juga, yaitu tentang upaya untuk mengatasi tentang masalah keberagaman. Jadi itu materi kita yang akan pelajari pada minggu depan. Baik, mungkin itu saja. Sebelum kita berdoa, Pak Guru akan memberikan yel-yel lagi. Jadi yel-yel untuk yang penutup ini, yaitu Pak Guru mengatakan PPKN, nanti anak-anak menjawab Pancasila, yes, yes, yes. Sudah? Bisa Pak Saya berikan Guru. kepada Nur untuk memimpin yel-yel kita. Pancasila, yes, Yes, yes. yes, yes. Oke, Oke. silakan Nur. Terima kasih Pak Engel. Tadi juga mau ditraktir juga terima kasih ya. Ayo teman-teman, kita akan yel sebelum kita pulang. Kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. Yes. Yes, Yes. yes. Saya kembalikan terima dengan Pak kasih. Engel. Terima kasih Nur sudah memberikan yel-yelnya. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Silakan Niko, saya kasih kesempatan untuk memimpin kita doa.
Ya baik Bapak, terima kasih. Saya akan memimpin doa menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Niko sudah membawakan doa, dan anak-anak selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Nanti Selamat usahakan siang. tetap makan. Oke, Selamat baik. siang, Bapak. Terima